dasar di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi. Ada dua yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sepertinya belum akan lega menghadapi proses hukum. Sebab setelah Hasto diperiksa oleh Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang dianggap mengandung kebohongan di salah satu media, Hasto dijadwalkan untuk diperiksa kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus Harun Masiku. Karena Pak Jokowi saat ini masih menjadi kepala negara yang sah. Ngaten Pak Hasto nggih. Jadi ya makanya menjadi catatan, hati-hati. Pak Jokowi, Presiden Jokowi sampai hari ini masih dicintai oleh mayoritas bangsa Indonesia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi berita terkait dengan pemanggilan Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Polda Metro Jaya. Dan seperti kita saksikan bersama di berbagai media sosial dan juga di televisi, Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan dalam rencananya setelah dari Polda Metro Jaya, ia pun bersiap diri untuk dipanggil oleh pihak KPK terkait dengan kasus Harun Masiku yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya, entah di mana ya. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu, dan beliau telah menjadi buronan sudah sekian tahun ini. Dan oleh karena itu Pak Sekjen Hasto Kristianto diduga ada keterkaitan dengan hal itu, dan diduga mengetahui keberadaan dari Harun Masiku tersebut. Dan kasus ini sudah cukup lama namun mulai dibongkar kembali. Oleh karena itu mari kita saksikan video selengkapnya. Dasar di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum ini. Untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih ini Pak Denny Kamdhani datang, juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Silakan. Patra MJN ya, penasihat hukumnya. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara setia, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Guys, berita ini lagi rame nih guys ya. Jadi ceritanya
Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Sekjen dari PDIP Hasto Kristianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024 berkaitan dengan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh dua orang bernama Hendra dan juga Bayu Setiawan yang melaporkan Hasto ke polisi. Hasto dituduh melakukan penghasutan dan juga penyebaran berita bohong mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Tuduhan ini mengacu pada pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. By the way guys, lagian kenapa sih Pak Hasto ini topik yang dibahasnya tuh masih aja menduga kecurangan pemilu 2024? Padahal kan udah jelas dan gamblang ya guys ya. Baik MK, Bawaslu, serta KPU itu tuh secara sah sudah menyatakan bahwa tidak ada kecurangan pada Pilpres 2024. By the way, kalau ngomongin kecurangan Pilpres jadi ingat Harun Masiku ya guys ya. Canda Harun Masiku. Selesai dipanggil Polda Metro Jaya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan diperiksa KPK pekan depan. Diketahui sebelumnya Hasto dipanggil Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran berita bohong. Nah, sementara dalam pemanggilan KPK, Hasto akan jadi saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024 dengan tersangka ex-caleg PDIP Harun Masiku. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri Selasa 4 Juni 2024. Meski begitu, Ali masih belum bisa mengungkap kapan Hasto akan dipanggil tim penyidik KPK. Adapun kasus yang menjerat Harun Masiku hingga menyeret Hasto ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK 8 Januari 2020. Mereka itu ketika tidak berkuasa teriak atas nama rakyat kecil, wong cilik. Tapi ketika berkuasa, dia itu menindas dan mengabaikan suara rakyat kecil. Bagaimana ketika Pak SBY mengurangi subsidi 200.000 saja, mereka demo berjilid-jilid. Sampai kerbo ditulisi SBY. Kejam mereka itu. Dan demo tiap hari. Tapi ketika dia berkuasa, yang begitu subsidi ada yang dicabut sampai 2.000 lebih, mereka diam 1.000 bahasa. Dikira rakyat ini bodoh? Enggak. Dulu belum ada media sosial, mungkin saya hanya berbicara sekeliling saya saja. Mungkin ada 100, mungkin ada 1.000 ketika saya menjadi narasumber, ketika saya menjadi jurkam. Tapi sekarang dengan ada media sosial, saya pernah ditonton semalam itu 400.000 yang nonton saya, kumulatif. Dan orang itu ketika diajak bicara, kita bicara by data, by fakta, mereka akan percaya dengan ucapan kita. Jangan menggunakan berita hoax terus-menerus. Sekarang anak muda sudah paham mana berita yang memang by data, mana yang framing, yang menjatuhkan, yang fitnah. Karena di googling ada. Ketika dia googling, searching, dia tahu bahwa ini adalah berita hoax. Silakan terusan Anda menyebarkan berita hoax. Dan saya akan terus mengklarifikasi dan meluruskan. Itu tugas saya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sepertinya belum akan lega menghadapi proses hukum. Sebab setelah Hasto diperiksa oleh Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang dianggap mengandung kebohongan di salah satu media, Hasto dijadwalkan untuk diperiksa kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus Harun Masiku. Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Roni Talapesi, mengaku heran kliennya dipanggil beruntun oleh polisi dan KPK. Ia berharap pemanggilan itu bukan upaya mengkriminalisasi. Kriminalisasi. Dalam kasus Harun Masiku, ini bukan pemanggilan pertama bagi Hasto. Pada 2020, politisi PDI Perjuangan itu sudah diperiksa untuk perkara yang sama, dan Hasto meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi pun menegaskan pembukaan kembali kasus buronan Harun Masiku bukan mengejar sisa masa jabatan para pimpinan. KPK mengklaim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tunggakan kasus dan pencarian buronan. Bravo KPK ya. Jadi Pak Hasto kemarin dipanggil oleh Polda Metro Jaya karena Berita bohong. beliau itu mengisi di salah satu stasiun televisi dan dipanggil oleh Polda Metro Jaya karena berisi konten yang seperti berita bohong dan juga ujaran kebencian di sana. Makanya Pak Hasto masih diperiksa sebagai saksi. Ya, dan minggu depan insya Allah Pak Hasto akan dipanggil kembali oleh KPK tentang kasus korupsi Harun Masiku yang sampai sekarang tidak ditemukan. Hebat sekali Harun Masiku ini. Memangnya dia punya ilmu apa sih? Kok hebat banget nih. Ya, makanya KPK segeralah tangkap itu Harun Masiku biar terbongkar semua ya siapa saja yang terlibat. Makanya di negara Republik Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Semuanya harus diproses, oke? Kalian setuju kan? Kalau secepatnya Harun Masiku ini harus ditangkap, oke? Kita harus bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. Lu tuh dikasih otak, makanya kenapa otak ditaruhnya di kepala, di atas, supaya berpikir dulu baru bertindak. Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto dilaporkan oleh beberapa pihak terkait pernyataannya dia di salah satu stasiun televisi beberapa bulan yang lalu. Mikir-mikir ya buat yang lapor, pakai otak, jangan asal ngelapor cuap-cuap doang di media. Ya, lu tuh dikasih otak, makanya kenapa otak ditaruhnya di kepala, di atas, supaya berpikir dulu baru bertindak. Ya, jangan bikin malu lu pada ngelapor-ngelaporin. Ingat ya satu hal, jika kalian yang melaporkan atau siapapun berani macam-macam kepada Pak Hasto atau siapapun yang notabene-nya kader PDI Perjuangan yang selama ini selalu berpegang teguh kepada marwah demokrasi dan konstitusi, ingat, banteng militan tidak mungkin diam. Jangan sampai akhirnya banteng bergerak benar-benar menghadapi kalian-kalian cecunguk, kalian-kalian serigala kelaparan yang akhirnya kalian memakan muntahan kalian sendiri. Ada dua yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai artikel, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Berarti ya sudah, saya melaporkan kepada beliau ya, dan jalankan kewajiban sebagai seorang warga negara yang taat pada hukum. Karena PDI Perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum. Pak, berarti sampai saat ini pernyataan Pak Hasto yang dipermasalahkan ini belum diketahui gitu, Pak? Tadi penyidik ada menyebutkan nggak secara spesifik pernyataan mana-mana aja? Kita Bapak bertanya, dijawab nggak Pak? Justru laporannya kan, kita baca laporannya. Laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu, katanya pernyataan. Lalu katanya ada unsur pidana. Justru kami tanya, Pak Hasto tanya.
gitu loh. Lalu jawaban dari penyidik apa Pak terkait pernyataan Bapak barusan? Dari penyidik setelah Ya tentu prosedurnya kan ke Dewan Pers dulu dong kita, ya kan? Pak diketahui Karena Pak Jokowi saat ini masih menjadi kepala negara yang sah. Ngaten Pak Hasto nggih. Jadi ya makanya menjadi catatan hati-hati. Pak Jokowi, Presiden Jokowi sampai hari ini masih dicintai oleh mayoritas bangsa Indonesia. Masih ada 80% sekitar itu yang mencintai Pak Jokowi. Indikasinya apa? Dimanapun Pak Jokowi berkunjung, masih selalu dibanjiri oleh para pecintanya, oleh para pendukungnya. Sepakat. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Pak Jokowi dicintai oleh rakyatnya. Betul sekali. Sehingga kalau Hasto, kalau PDIP atau siapapun terus-terusan menghujat Pak Jokowi, melawan Pak Jokowi, maka ya siap-siap saja berhadapan dengan para pecintanya, dengan para pendukungnya. Tidak hanya dengan GP Ansor, tidak hanya dengan Banser, tetapi dengan pecinta pendukung Pak Jokowi yang lain, dari Sabang sampai Merauke. Konteks politik saja Pak Hasto. Silakan, Anda sudah kalah dalam Pilpres kemarin. Ganjar Mahfud hanya dapat 16%. Sekali lagi saya ulang, ada 1000 kali. Sudah terima itu kenyataan. Protes Anda di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, final, dan Anda kalah. Jadi jangan terus-terusan merendahkan, menghinakan, mencari kambing hitam bahwa itu seolah-olah semua disebabkan karena ulah Pak Jokowi. Itu ada namanya pengecut, tidak mau mengakui kesalahan diri dan tim Anda. Lebih baik Anda mengevaluasi diri, mengapa kemudian Anda tidak berhasil mengantarkan Ganjar Mahfud menjadi presiden, menjadi pemenang Pilpres kemarin. Itu kesalahan tim Anda sendiri. Jangan melempar batu sembunyi tangan, jangan mencari kambing hitam, jangan menyalahkan Pak Jokowi terus-terusan. Itu mental pengecut namanya. Ya, sekali lagi mental pengecut, tidak mau disalahkan, seolah-olah orang lain yang salah menyebabkan jago Anda kalah. Anda tidak ada masa dalam berpolitik kalau begitu caranya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto dipanggil dan diperiksa polisi atas pengaduan sekelompok orang yang menganggap bahwa pernyataan Sekjen di SCTP adalah sebuah hasutan mungkin ya, yang menimbulkan huru-hara dan segala macam. Lucunya polisi ngikut, saya nggak tahu siapa saksi ahli mereka, sehingga terjadi pemanggilan. Seharusnya Pak Polisi lebih hati-hati ya, karena itu produk jurnalistik dan tidak ada huru-hara karena pernyataan itu. Tetapi sepertinya mereka nggak tahu ya, apakah segan kepada para pengadu atau yang di atas mereka gitu. Jadi ini sebuah lonceng peringatan bagi seluruh masyarakat, politisi, aktivis, bahwa setiap saat kalau seorang sekjen partai terbesar saja bisa dipanggil-panggil oleh polisi untuk hal yang tidak masuk akal, ya semuanya harus berhati-hati ya, karena setiap saat bisa berakhir di meja hukum. Tentu ini sangat mengerikan, sangat ceroboh sih sebenarnya. Karena apa? Seharusnya masalah itu dibawa ke Dewan Pers, bukan ke polisi gitu ya. Dan seharusnya polisi lebih hati-hati gitu. Karena sama sekali tidak layak pernyataan di media massa sebagai produk jurnalistik sebelum melalui Dewan Pers sudah langsung kriminalisasi. Apalagi tidak ada huru-hara, tidak ada fitnah di sana gitu ya. Semua adalah pernyataan yang dijamin oleh undang-undang gitu. Apalagi Undang-Undang Dasar menyatakan kebebasan berpendapat. Jadi mari kita lihat siapa lagi yang terancam dengan kasus-kasus hukum, diadukan, diproses, dipanggil. Ya kalau Pak Sekjen sih karena cukup keras, dalam artian cukup konsisten membuka kebobrokan kekuasaan, tentu akan terus dipersulit dengan kasus-kasus hukum. Nah, kemarin katanya ada panggilan juga lagi KPK gitu ya. Ya ini akan berterusan. Ya kita tunggu sampai Oktober
apakah terus berlanjut, dan bagaimana nanti Pak Prabowo, di bawah Pak Prabowo, apakah kebebasan berpendapat, bersuara itu juga akan dijaga, atau kita kembali ke masa-masa kegelapan pada saat Orde Baru, di mana semua orang tidak bebas dan takut bicara, setiap saat bisa terkena kasus hukum atau lain-lainnya. Begitu saja, yuk mari sama-sama kita pikirkan apakah kita harus diam saja atau lawan mereka. Iya, Pak Hasto Kristianto, Anda itu Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam kedudukan atau posisi jabatan sebagai Sekjen PDIP itu, maka sudah tentu Anda itu kan petinggi partai. Iya. Maka pikiran Anda, ucapan Anda, sikap Anda mewakili partai, mencerminkan pikiran, ucapan, dan sikap daripada semua petinggi PDIP, termasuk Ketua Umum Anda, Megawati Soekarno Putri. Ya, terlepas dari Anda dipanggil oleh Polda Metro Jaya karena adanya laporan, ya terlepas dari itu, saya mau katakan bahwa Anda sebetulnya orang yang dikategorikan dalam dua hal, yaitu yang pertama orang yang tidak demokratis, dan yang kedua orang yang tidak taat hukum. Mengapa saya katakan tidak demokratis? Karena Anda sendiri tahu, hakikat daripada demokrasi itu kan kedaulatan rakyat, dan mekanisme kedaulatan rakyat itu melalui pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Dan dalam hal ini secara khusus terkait dengan Pilpres, itu kan mekanisme demokrasi, mekanisme kedaulatan rakyat. Dan dalam kaitan itu saya bacakan hasil perolehan suara Pilpres 2024. Ingatkan Anda kembali, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, perolehan suaranya kan 96.214.691 suara, atau 58,58%. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 40.971.906 suara, atau 24,95%. lebih. Lalu andalan Anda pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 27.040.878 suara, atau 16,47%. Itu fakta demokratis, fakta proses demokrasi. Dan tadi saya katakan Anda tidak demokratis karena Anda menolak fakta itu. Anda sampaikan berbicara tentang kecurangan, mempersoalkan prosesnya dengan berpikir bahwa ini pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kembali lagi saya katakan Anda tidak demokratis. Padahal partai Anda itu kan partai demokrasi,
ditambah lagi dengan kata perjuangan, memperjuangkan demokrasi, tetapi Anda sendiri tidak demokratis. Ya. Yang kedua, Anda itu tidak taat hukum. Negara kita ini kan negara hukum. Anda berbicara tentang kecurangan, akan tetapi kan Anda paham harus ada kelegalan dari kecurangan itu. Anda tahu sendiri bahwa semua gugatan Anda itu kan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun Anda katakan ya, ada 3 hakim itu yang punya dissenting opinion, ya, pendapat yang berbeda. Akan tetapi itu kan tidak bisa dijadikan sebagai dasar sah untuk Anda katakan bahwa telah terjadi kecurangan. Apa yang disampaikan oleh 3 hakim itu yang berbeda pendapat itu kan lebih dilihat sebagai rekomendasi dalam rangka perbaikan proses ya pilpres ke depan kan, dan itu tidak bisa dijadikan dasar bagi Anda untuk berbicara lagi mengenai proses pilpres yang sudah berlalu. Ya, jadi di sini Anda tidak taat hukum seharusnya. Ya, kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan pleno dari KPU, ya, seharusnya Anda itu menerima ya kekalahan Anda dan mengakui kemenangan dari pasangan 02 Prabowo Gibran. Itu namanya Anda taat hukum. Anda memenuhi undangan daripada Polda Metro Jaya, ya, dan Anda menunjukkan yaitu satu pembelajaran politik ya bagi Indonesia ini. Anda taat hukum. Kan tetapi sejak awal Anda tidak taat hukum kok. Kalau Anda taat hukum, pasti Anda menerima putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Kan begitu. Kalau Anda taat hukum, Anda taat aturan, Anda pasti menerima ya pleno, hasil pleno, ya keputusan ketetapan daripada KPU itu. Kan begitu. Ini kalau Anda seperti itu, ya, saya khawatir Anda, ya, partai Anda, PDIP secara khusus, Anda para elit PDIP itu, ya, bukan menjadi oposisi yang sehat, tetapi bisa saja Anda lebih berfungsi sebagai pengganggu, ya, proses penyelenggaraan negara yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Sebetulnya Anda mau yang bagaimana? Saya pikir Anda harus memberikan pembelajaran politik yang baik, yang sehat, yang bijak kepada kader-kader Anda. Ya. Bukan apa ya? Akhirnya saya pun berpikir begini. Anda ini tidak puas selalu seperti itu. Sebenarnya yang Anda perjuangkan ini apa? Anda harus sadar ya, bahwa yang haus kekuasaan sebenarnya siapa? Iya. Saya pikir ketua umum Anda itu yang sangat haus kekuasaan. Dia yang mau menentukan siapa yang seharusnya menjadi presiden. Ya, tidak membaca tanda-tanda, tidak membaca pikiran daripada Pak Jokowi sebagai kader, gitu ya. Dia kan dalam posisi sebagai kepala negara kan harus didengar juga pikirannya, kemauannya yang baik. Saya kira waktu itu dia mau agar supaya dipasangkan, gitu ya, Ganjar sama Prabowo. Ganjar harus menjadi wakil, Prabowo lah yang presidennya. Tapi tidak diterima. Tapi apa boleh dikata? Sikap Anda seperti itu, partai Anda, secara khusus ketua umum Anda, pada akhirnya jadi seperti ini. Jokowi menunjukkan bahwa tanpa dia PDIP pun ya sebesar itu tidak dapat berbuat apa-apa. PKS undang Prabowo ke markasnya.
siap beri karpet merah. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto ke markasnya. Nasdem sudah, PKB sudah, sekarang giliran PKS. Ya, batal dong oposisi. Padahal anak Abah sudah wor-wor, sudah koar-koar bahwa ketika Bapak Anies gagal menjadi presiden, mereka siap di barisan perubahan, siap menjadi oposisi. Ya gimana, namanya juga kehidupan, pasti semua butuh makan. Dan untuk mendapatkan makanan, kita butuh pekerjaan. Jika semua elitnya sudah merapat kepada yang menang, masa sih yang di bawah para pendukungnya masih teriak-teriak saja? Sudahlah, ikhlaslah, legowolah. Legowo sajalah. Sudah capek-capek demo, teriak-teriak, panas-panasan, jelekin pemerintah, jelekin Prabowo, Gibran. Sekarang yang di atasnya merapat. Kasihan anak Abah. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menarik memang mencermati Rakernas PDIP ini. Yang pertama, dengan tidak diundangnya Pak Jokowi dan Gibran, ini sudah menjadi catatan penting dan penegasan bahwasanya Pak Jokowi memang bukan lagi bagian dari PDIP. Dan mengenai rekomendasi yang hasil rekomendasi dari Rakernas PDIP ini jelas menunjukkan bahwasanya PDIP berdiri tegak untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Dan dengan sentilan-sentilan tentang kader yang tidak taat, melanggar konstitusi, kemudian ideologi partai dan sebagainya, ini jelas mengarah ke Pak Jokowi dan Gibran. Walaupun sebenarnya saya melihat ini tidaklah menegaskan secara pasti bahwasanya yang melakukan itu bukan Pak Jokowi, karena ini kembali lagi kepada orang-orang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kan tidak mungkin Pak Jokowi melakukan intervensi langsung kepada MK. Faktanya ada juga MK yang tidak setuju dengan hasil keputusan dissenting opinion. Nah, hal ini sebenarnya dalam konteks politik itu biasa-biasa saja. Karena dulu juga ketika Megawati mau calon presiden, dirubah itu undang-undang yang harusnya itu sarjana dibolehkan SMA, dan itu tidak jadi pembahasan yang sangat signifikan waktu itu, biasa saja. Nah, sekarang ini semua sudah selesai. Tentang persoalan bolehnya anak muda maju yang berada di bawah umur 40 tahun malah jadi momentum kepada anak-anak muda lainnya yang berkarir dalam dunia politik. Saya pikir hari ini semakin banyak anak-anak muda yang berkarir dalam dunia politik, yang jadi bupati, wali kota itu muda-muda semua. Saya kira ini adalah momentum yang bagus. Kita akan melihat hal positif. Pertarungan pilpres ke depan itu anak-anak muda semua yang muncul. Ini kan menarik banget ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya Gibran ketika menjadi wapres ini. Jadi menurut saya Rakernas PDIP ini tidak ada masalah. Ini hanya sekedar persoalan baper-baperan, ya kan? Dan ini juga bagian dari salah satu strategi mereka untuk kembali menserok, nyerok suara rakyat. Dan sebenarnya PDIP ini kan sudah berkuasa selama 10 tahun, dan semua kebijakan-kebijakan yang ada selama 10 tahun mereka menguasai parlemen. Jadi tidak elok
mestinya dan tidak etis mestinya mereka melakukan koreksi atas apa yang dilakukan selama 10 tahun ini. Tetapi besok ketika Presiden Prabowo dan Gibran naik, nah di saat itulah mereka silakan melakukan koreksi-koreksi. Ya, kalau besok mau demo-demo, biasanya kan dulu zaman pemerintahan SBY kan PDIP terus yang menjadi motor penggerak demo anti BBM naik sampai nangis-nangis dan sebagainya, itu biasa saja dalam dunia politik. Jadi bagi kita rakyat ini, kita fokus saja kepada orang yang memang sudah menjadi presiden. Kita dukung. Apabila seandainya mereka tidak bagus dalam kepemimpinan, ya kita kritisi dengan cara yang baik dan cara yang santun. Kalau menurut saya sekarang PDIP silakan berfokus kembali untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apakah nanti Ganjar dan Mahfud atau Rismarini dan sebagainya yang bisa untuk dicalonkan. Tapi saya pikir untuk 2024 itu yang akan menjadi petarung, akan kembali muncul bisa jadi 4 atau 5 calon presiden. Misalkan Gibran maju, Gibran dengan siapa? Kalau AHY maju sendiri dengan siapa? Anies maju sendiri dengan siapa? Ganjar Pranowo maju dengan siapa? Nah ini sementara yang kita kelihatan kan itu Gibran, AHY, Anies, dan Ganjar. Saya sih berharap ke depan itu mestinya Pak Mahfud bisa untuk jadi calon presiden. Cuman masalahnya kendaraannya tidak ada. Saya berharap suatu saat ada partai yang berani mengusung Pak Mahfud MD sebagai calon presiden. Kalau saya akan memilih Mahfud MD. Kalau seandainya Mahfud dicalonkan sebagai presiden untuk 2029 jika beliau masih sehat dan masih ada bersama kita. Gitu guys. Kepala desa itu dikasih dana minimum 200 juta. Ditungguin oleh oknum-oknum polisi untuk Hasto Kristianto, khususnya PDIP. Stop. Berhentilah kalian menggunakan cara-cara licik. Cara-cara yang memprovokasi. Cara-cara yang provokatif, cara-cara menghasut untuk menutupi kelemahan kamu, kegagalan kamu dalam pemilihan presiden kemarin. Orang kamu giring agar tetap percaya bahwa PDIP partai yang bagus, partai yang hebat, partai yang bersih, nggak ada yang korupsi. Dengan menyalahkan penguasa, pemegang kekuasaan di negeri ini. Seakan-akan penyebab kegagalan calon presiden kamu bukan ketidakbecusan, ketidakmampuan PDIP, tapi karena campur tangan pemerintah. Ini sekali lagi kepada rakyat Indonesia, mari berpikir cerdas. Kami sadar, kami tahu. Kamu tidak ingin elektabilitas PDIP jeblok. Sehingga kamu tetap menampakkan kebersihan, kesucian PDIP. Tapi sebenarnya sebaliknya. Karena cara kamu adalah menghasut tadi. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun yang berkuasa. Yang polisi, yang jaksa. Jika kamu sebutkan 2019 sudah pernah digunakan cara itu, kenapa tim sesnya dari PDIP tidak mengantisipasi itu? Saya katakan tidak mengantisipasi karena tetap gagal jagonya. Artinya tim sesnya, cara kerjanya PDIP, gak becus, gak entos, alias goptit, gak oleh protes. Bukti ini calonmu gak jadi. Tapi kalau kamu peka, kamu tahu bisa beradu strategi. Kamu bisa mematahkan semua itu. Tidak mengkambing hitamkan pemerintah, polisi, oknum jasa, oknum polisi, macam-macam. Yang kepala desa kasih 200.000. Kalau kamu berani menyampaikan itu, kenapa tidak kamu laporkan saja dulu? Kenapa kamu sampaikan di publik? Artinya kamu berbohong. Dan semata-mata hanya pengen menutupi, pengen kesan PDIP, partai yang bagus, yang suci, yang bersih. Mbel Gedes, salam dari Sorsawu. Baru kali ini saya juga
ditipu oleh seorang presiden, ditipu oleh Hasto Kristianto sekarang bermental flank victim, merasa dirinya korban, merasa dirinya paling ditipu, merasa dirinya paling dizolimi di muka bumi ini, ya, merasa dirinya itu paling menjadi korban penipuan oleh presiden, ya, dan bahkan dia menuduh presiden menipu dia. Ya, kalau kalah ya kalah aja Bang Hasto, ya, jangan merasa diri Anda itu flank victim, ya, jangan flank victim dong. Ya, masyarakat pun akan jijik melihat pernyataan Anda itu loh. Terus nangis-nangis nanti di media sosial, nangis-nangis di wartawan gitu ya. Nangis-nangis, kami merasa ditipu, kami merasa menjadi korban penipuan oleh presiden. Siapa yang menipu Anda? Presiden menipu dalam hal apa gitu loh. Jangan menuduh yang asal-asal dong, jangan memfitnah yang bukan-bukan dong. Buktinya harus jelas dong. Itu kan tidak terbukti di MK bahwa ada cewek-cewek dari presiden, ya. Nah, itu mungkin kesalahan dari capres Anda aja yang kurang berkompeten, kurang memiliki kemampuan, kurang memiliki nama besar sebesar nama Pak Prabowo. Ya, salah sendiri. Siapa suruh mau jadi capres? Ya, kalau kemarin atas Anda dan PDIP menerima usulan Pak Jokowi untuk menjadikan Ganjar sebagai cawapres dan Pak Prabowo menjadi capresnya, pasti akan masuk itu. Ya, pasti akan masuk. Nah, tapi karena ketinggian hati kalian, ya, dan tidak menerima usulan saran daripada Pak Jokowi untuk menjadikan Ganjar sebagai cawapres daripada Pak Prabowo, maka terjadi demikian, ya, dan itu merupakan risiko Anda, risiko kalian gitu loh, karena menolak usulan daripada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu sudah mempunyai perhitungan yang matang, ya. Inilah permainan politik, catur politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi, dan terbukti dia menang kan dalam memajukan daripada Pak Prabowo sebagai capres dan anaknya sebagai cawapres. Ya, lolos gitu, dipilih oleh rakyat. Itulah, makanya jangan menjadi orang yang sombong gitu loh, ya. Apalagi sekarang menjadi flank victim. Aduh, jijik deh. Gimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini? Silahkan komentar di bawah, oke? Kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga nggak mudah-mudah juga gitu loh. Oke. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, walaupun nggak ada Pak Jokowi, tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan, ada Samsul kan gitu kan. Itu satu. Habis itu ini mau ketemu ada Samsul, mau ke situ ada SBY atau SBY Junior, susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Surya Paloh, nyangkut lagi. Habis itu nanti Pak Prabowo dianggap wah ada bagian dari keluarga Pak Harto misalnya gitu. Jadi memang lebih baik kata saya sih nggak usah di dalam lah, karena memang komplikasinya di dalam itu akan banyak. Ibarat makan seafood itu alerginya tuh tinggi. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya pada kesempatan kali ini terkait dengan informasi pemanggilan Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga mulai dibongkar kembali kasus Harun Masiku yang merupakan salah seorang kader Partai PD Perjuangan yang terlibat kasus suap penentuan atau penetapan DPR RI waktu itu tahun 2019-2024. Dan hingga saat ini Harun Masiku tidak ada satu orang pun yang tahu entah ada di mana, dan apakah suatu kelak akan ditahan ataukah masih akan tetap menjadi buronan seumur hidupnya. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.